Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kristianti Nurayu Wulandari dengan NIM 12304183006 dari jurusan Bahasa Sastra Arab YIN Tulungagung semester 6. Dan sini saya akan membahas tentang beberapa hal dalam analisis wacana, dan ini sekaligus sebagai tugas ujian tengah semester dari mata kuliah analisis wacana. Yang pertama adalah tentang kedudukan analisis wacana dalam studi linguistik. Sebelum kita membahas tentang kedudukan wacana dalam studi linguistik, alangkah baiknya kita mengetahui dulu seperti apa definisi dari wacana tersebut. Dan di sini wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan, yang mempunyai awal dan akhir yang nyata, disampaikan secara lisan atau tertulis. Dalam wacana, dari kalimat pertama hingga kalimat terakhir terdapat hubungan yang teratur, sehingga wacana memiliki makna yang jelas dan utuh ketika disampaikan secara lisan ataupun tulis. Jadi wacana ini adalah satuan bahasa yang paling tertinggi. Kemudian untuk analisis wacana itu sendiri adalah analisis unit linguistik terhadap penggunaan bahasa lisan maupun tulis yang melibatkan penyampaian pesan atau penutur dan penulis dengan penerima pesan atau pendengar atau pembaca dalam tindak komunikasi. Nah, ini menurut Slemborg. Dalam buku berjudul Linguistik, sebuah pengantar karya Dr. Mansur Padeta, di dalamnya dipaparkan secara jelas bahwa linguistik merupakan suatu ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa itu sebagai objek kajiannya atau telaah ilmiah tentang bahasa manusia. Jadi antara wacana dan linguistik ini masih berhubungan, saling berkaitan, karena di dalam linguistik sendiri yang menjadi objek kajiannya itu adalah bahasa itu sendiri, dan wacana itu masuk ke dalam bahasa. Ya, jadi wacana termasuk ke dalam objek kajian daripada linguistik itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kedudukan wacana dalam linguistik. Analisis wacana dengan fonologi. Nah, ya, jadi dalam linguistik itu juga terdapat cabangnya, yaitu fonologi, ya, atau ilmu tentang bunyi. Nah, hubungan antara fonologi dan wacana adalah sebagai berikut. Fonologi maupun wacana sama-sama menggunakan bahasa sebagai objek kajiannya. Hanya saja perbedaannya adalah fonologi mengkaji struktur bahasa, khususnya bunyi bahasa, sedangkan analisis wacana mengkaji bahasa di luar struktur atau kaidah-kaidah. Secara hierarki, fonologi merupakan tataran terkecil dalam wacana. Dalam mengkaji wacana, teori tentang bunyi-bunyi bahasa sangat diperlukan, sebab fonologi merupakan dasar dari ilmu bahasa lainnya. Kemudian fonologi dan wacana sama-sama mengkaji bahasa dalam bentuk lisan. Hanya saja yang membedakan adalah fonologi tidak mengkaji bahasa dalam bentuk tulisan, sebab yang menjadi objeknya hanyalah bunyi-bunyi bahasa yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia, sedangkan wacana mengkaji naskah-naskah yang berbentuk lisan. Kemudian analisis wacana dengan morfologi. Hubungan morfologi dengan wacana adalah sebagai berikut. Morfologi dan wacana sama-sama menggunakan bahasa sebagai objek kajiannya. Hanya saja, sama dengan fonologi tadi, morfologi juga mengkaji struktur bahasa, khususnya pembentukan kata. Sedangkan analisis wacana mengkaji bahasa di luar struktur atau kaidah-kaidah. Secara hierarki, morfologi merupakan tataran terkecil kedua dalam wacana. Dalam mengkaji wacana, teori tentang pembentukan kata sangat dibutuhkan, sebab wacana yang berbentuk naskah itu terbentuk dari susunan kata demi kata yang memiliki makna.
Morfologi yang mempelajari seluk-beluk pembentukan kata sangat berhubungan dengan wacana, karena dalam wacana harus tepat dalam memilih kata-kata sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan oleh wacana tersebut. Kemudian analisis wacana dengan sintaksis. Hubungan antara sintaksis dengan wacana adalah sebagai berikut. Sintaksis dan wacana sama-sama menggunakan bahasa sebagai objek kajiannya. Hanya saja, sama dengan fonologi dan morfologi tadi, sintaksis juga mengkaji struktur bahasa, khususnya dalam pembentukan kalimat. Sedangkan analisis wacana mengkaji bahasa di luar struktur atau kaidah-kaidah. Secara hierarki, sintaksis merupakan tataran terkecil ketiga dalam wacana. Sintaksis yang mempelajari seluk-beluk pembentukan kalimat sangat berhubungan dengan wacana, karena dalam mengkaji wacana, teori tentang pembentukan kalimat sangat dibutuhkan. Sebuah wacana dapat dikatakan baik apabila hubungan antara kalimat-kalimatnya kohesi dan koheren. Kemudian analisis wacana dengan semantik. George dalam tarikan secara singkat dan populer menjelaskan bahwa semantik adalah telaah mengenai makna. Hubungannya dengan wacana adalah baik semantik maupun wacana sama-sama mengkaji makna bahasa sebagai objek kajiannya. Hanya saja perbedaannya adalah semantik mengkaji makna leksikal bahasa, sedangkan wacana mengkaji makna kontekstual atau implikatur dari ujaran-ujaran atau teks-teks. Kemudian analisis wacana dengan pragmatik. Hubungan antara pragmatik dan wacana adalah sama-sama mengkaji makna bahasa yang ditimbulkan oleh konteks. Selanjutnya analisis wacana dengan filologi. Hubungan wacana dengan filologi adalah filologi dan wacana sama-sama mengkaji bahasa dalam bentuk teks atau naskah. Perbedaan keduanya terletak pada tema atau topik teks atau naskah tersebut. Filologi mengangkat topik yang khusus membahas tentang sejarah, sedangkan wacana mengangkat topik yang lebih umum dari segala aspek sosial kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah analisis wacana dengan semiotika. Hubungannya dengan wacana adalah baik wacana maupun semiotika sama-sama mengkaji tentang makna bahasa. Hanya saja semiotika mengkaji makna bahasa berdasarkan ikon, simbol, ataupun indeks, sedangkan wacana mengkaji makna tuturan maupun ujaran-ujaran yang dihasilkan oleh masyarakat tutur. Yang kedua adalah urgensi dan tujuan analisis wacana. Tujuan dari analisis wacana adalah untuk mengungkapkan kaidah kebahasaan yang mengonstruksi wacana, memproduksi wacana, memahami wacana, dan melambangi suatu hal dalam wacana. Tujuan analisis wacana adalah untuk memberikan wacana sebagai salah satu eksponen bahasa dalam fungsinya sebagai alat komunikasi. Nah, apabila kita tidak bisa memahami dari wacana tersebut, atau kita tidak bisa menganalisis wacana tersebut, maka kemungkinan kita tidak akan mendapatkan pemahaman yang utuh dari wacana tersebut, karena ketidaktahuan kita terkait analisis dari wacana yang ingin kita analisis. Selanjutnya yang ketiga adalah perbedaan wacana lisan dan wacana tulis. Wacana lisan. Menurut Henry Guntur Tarigan, wacana lisan adalah wacana yang disampaikan secara lisan, melalui media lisan. Sedangkan menurut Mulyana, wacana lisan adalah jenis wacana yang disampaikan secara langsung atau verbal. Jenis wacana ini sering disebut sebagai tuturan atau speech atau ujaran atau speech juga dalam bahasa Inggrisnya. Pada dasarnya, bahasa lahir melalui mulut atau lisan. Oleh karena itu, wacana yang paling utama adalah wacana lisan. Karena jauh sebelum orang mengenal huruf, bahasa telah digunakan oleh manusia. Bahasa lisan menjadi bahasa yang utama
karena manusia lebih dahulu digunakan dan dikenal manusia daripada bahasa tulis. Wacana lisan sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, wacana lisan memerlukan daya simak yang tinggi agar interaksi tidak terputus. Yang kedua, wacana lisan sulit diulang, dalam arti mengulang hal yang sama dengan ucaran pertama. Yang ketiga, wacana lisan dapat dilengkapi dengan gerakan anggota tubuh untuk memperjelas makna yang dimaksud. Yang keempat, wacana lisan biasanya lebih pendek daripada wacana tulis. Yang kelima, wacana lisan juga melibatkan unsur kebiasaan atau pengetahuan yang telah diketahui bersama. Adapun untuk wacana tulisan, menurut Henry Guntur Tarigan, wacana tulis adalah wacana yang disampaikan secara tertulis melalui media tulis. Sedangkan menurut Mulyana, wacana tulis adalah jenis wacana yang disampaikan melalui tulisan. Berbagai bentuk wacana sebenarnya dapat dipresentasikan atau direalisasikan melalui tulisan. Sampai saat ini, tulisan masih merupakan media yang sangat efektif dan efisien untuk menyampaikan berbagai gagasan, wawasan, ilmu pengetahuan, atau apapun yang dapat mewakili kreativitas manusia. Wacana dapat direalisasikan dalam bentuk kata, kalimat, paragraf, atau karangan yang utuh seperti buku, novel, ensiklopedia, dan lain-lain yang membawa amanat yang lengkap dan cukup jelas berorientasi pada jenis wacana tulis. Wacana tulis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, wacana tulis biasanya panjang dan menggunakan bentuk bahasa yang baku. Yang kedua, wacana tulis dapat dilihat kembali tanpa ada perbedaan unit-unit kebahasaannya. Dan yang ketiga adalah wacana tulis biasanya mempunyai unsur kebahasaan yang lengkap. Selanjutnya yang keempat adalah tentang wacana naratif, wacana deskripsi, wacana prosedural, wacana ekspositori, wacana harkatori, wacana humor, dan wacana argumentasi. Wacana naratif. Wacana naratif adalah salah satu jenis wacana yang berusaha menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian yang terjadi dalam suatu rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu secara kronologis. Contohnya adalah, Doni terlambat ke sekolah hari ini karena bangun kesiangan. Ia tiba di sekolah pukul 7.45 sehingga ia ditegur oleh guru piket. Dan ketika masuk ke ruangan bahasa Inggris, ia dilarang masuk karena waktu untuk yang kesiangan telah habis. Selanjutnya adalah wacana deskripsi. Wacana deskripsi adalah satuan jenis wacana yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya. Untuk mencapai kesan yang sempurna bagi pembaca, penulis merinci objek dengan kesan, fakta, dan citraan. Contohnya seperti deskripsi mengenai kota Malang yang dingin, sejuk, dan segar. Banyak objek wisata yang menyenangkan di sana. Wahananya pun seru-seru dan asyik-asyik. Wacana prosedural. Wacana prosedural menunjukkan prosedur atau menceritakan cara mengerjakan atau cara menghasilkan sesuatu. Umumnya, kalimat wacana prosedural berisi syarat atau aturan yang harus dipenuhi agar sesuatu itu berhasil dengan baik. Gampangannya, wacana prosedural itu adalah berisi tentang langkah-langkah bagaimana untuk mengerjakan sesuatu. Nah, di sini contohnya adalah cara menghidupkan lampu senter. Nah, yang pertama adalah masukkan baterai senter ke bagian file senter terlebih dahulu jika baterai belum terpasang. Kemudian setelah baterai dimasukkan, hidupkan senter dengan menekan tombol on atau menggeser bagian tuas ke arah on, maka lampu senter akan menyala.
Misalnya yang lain adalah prosedur atau langkah-langkah dalam pembuatan mie instan misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian ada wacana ekspositori. Wacana ekspositori adalah rangkaian tuturan yang bersifat memaparkan suatu pokok pikiran. Contohnya, membaca intensif merupakan kegiatan membaca secara teliti atau membaca secara saksama bacaan berupa teks. Tujuan membaca dengan cara ini untuk mendapatkan pemahaman isi bacaan secara tepat dan rinci. Misalnya, mengetahui hal-hal yang diperlukan. Selanjutnya ada wacana hortatori. Nah, wacana hortatori ini biasa juga bisa kita sebut dengan wacana persuasif. Didasarkan pada prinsip bahwa pikiran manusia dapat dipengaruhi, bahkan dapat diubah. Oleh karena itu, pikiran manusia dipersuasi agar terpengaruh supaya berubah. Contohnya, penggunaan pestisida dan pupuk kimia untuk tanaman dalam jangka waktu lama tidak lagi menyuburkan tanaman dan memberantas hama. Pestisida justru dapat mencemari lingkungan dan menjadikan tanah lebih keras sehingga perlu pengolahan dengan biaya yang tinggi. Oleh sebab itu, hindarilah penggunaan pestisida secara berlebihan. Selanjutnya adalah wacana humor. Wacana humor merupakan suatu wacana yang bersifat menghibur, bahkan bisa jadi mengkritik. Humor adalah salah satu bentuk budaya yang bersifat universal. Nah, di sini ada beberapa macam wacana humor. Nah, di sini ada wacana humor lisan, contohnya stand up comedy, kemudian wacana humor tulisan seperti SMS, chat, atau tweet humor. Kemudian wacana humor kartun bisa melalui karikatur. Kemudian wacana argumentatif. Wacana argumentatif bertujuan mempengaruhi sikap ataupun pendapat pendengar atau pembaca. Wacana itu berisikan fakta yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat diketahui apakah fakta itu benar atau tidak. Contohnya, air yang tergenang seperti di kaleng-kaleng bekas dan di selokan harus dibersihkan. Air yang tergenang itu tidak boleh dibiarkan karena akan menjadi sarang nyamuk. Nyamuk akan bertelur dan berkembang biak di genangan. Yang kelima adalah mengenai teks fatik, teks ekspresif, teks konatif, teks metalinguistik, dan teks puitik. Teks fatik. Unsur-unsur fatik di dalam teks menjamin berlangsungnya komunikasi, juga menjamin adanya kontak psikologis. Unsur bahasa yang ada dalam teks ini digunakan untuk menjalin hubungan antara pengirim dan penerima. Jadi ada komunikasi antara pengirim dan penerima tadi. Contohnya, Donna duduk sendirian di taman kampus. Tiba-tiba Johnny lewat dan melihat Donna sendirian. Johnny pun berucap, "Hai, sendirian aja." Selanjutnya ada teks ekspresif. Teks yang menunjukkan pendapat atau perasaan pengirim. Teks ini memiliki unsur-unsur bahasa yang menampilkan kehadiran pengirim seperti kata seru, komentar yang subjektif atau intonasi tertentu. Contohnya teks ekspresif yaitu surat pribadi. Kemudian ada teks konatif. Teks konatif ini adalah teks yang melibatkan penerima dalam penyampaian pesan. Keterlibatan tersebut dapat secara langsung, secara tidak langsung, dan campuran antara keduanya. Di sini contohnya adalah Pak Guru menyuruh salah seorang siswanya untuk menghapus papan tulis. Dan siswanya itu tadi ketika disuruh oleh Pak Guru untuk menghapus papan tulis, maka siswa ini akan melakukan hal yang diperintahkan oleh Pak Guru tersebut. Kemudian ada teks metalinguistik. Metalinguistik adalah bahasa yang berbicara tentang bahasa itu sendiri.
Teks ini digunakan sebagai memberi penjelasan atau keterangan tentang kata-kata yang inginnya. Contohnya, pengirim perlu menjelaskan apa yang telah dikatakannya, sehingga pengirim akan berkata, "Maksud saya" atau "artinya". Yang selanjutnya ada teks puitik. Fungsi puitik menonjolkan nilai pesan yang ada dalam komunikasi. Fungsi ini muncul setiap kali bentuk dan struktur pesan memperkuat atas memberi nuansa pada isinya. Fungsi puitik ini sering ditampilkan oleh ritme, permainan bunyi, permainan sintaks, dan imaji. Nah, fungsi ini dapat digunakan untuk iklan, lagu, pidato, atau moto. Terima kasih.